Shalom Jemaat GBI Mepopak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online KTM GBI Mepopak. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Mepopak, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Mepopak dalam sepekan ini. Ibadah onsite GBI Mepopak Minggu 16 Januari 2022 pukul 10.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi, disertai perjamuan kudus. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Mepopak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Mepopak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park, dimanapun Anda berada yang bersuka cita boleh katakan amin. Saya mengajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama dan tepuk tangan buat Allah kita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah memulihkan, punya rancangan yang indah. Yang bersukacita katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita katakan amin. Di awal tahun ini kita mulai datang dengan ucapan syukur, karena kita tahu kebaikan Tuhan ada di hidup kita. Yang percaya katakan yes, yang percaya katakan amin. Boleh angkat dua tangan saudara seperti saya dan aku sama-sama. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan izinkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami tetap berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian, ini sembah kami kepadamu Tuhan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini saudaraku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan pujian dari awal, saudaraku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Berapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, apapun yang terjadi Tuhan izinkan, kami tetap bersyukur kepadamu. Memuji-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini. Kami alami kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh, Ramasakara namanya ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam
kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan lawatan Tuhan saat ini. Sebab kami percaya ada mujizat saat kami bersyukur. Ada mujizat ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima saat ini. Haleluya. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat kami bersyukur, di situ mujizat-Mu terjadi buat setiap kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Amin. Terpujilah Kau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Nyanyikan dengan sungguh buat Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, dan telinganya tak kurang tajam untuk mendengar Boleh sekali lagi kita nyatakan.
Puji Tuhan, kalau kita pada hari ini bisa beribadah melalui Zoom, dan saya juga berterima kasih buat Pak Ferry dan tim penggembalaan yang ada di GBI Mepong yang beri kesempatan kepada saya untuk melayani sidang jemaat sekalian dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Jikalau di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kami, Tuhan memanggil kami untuk kami datang menyediakan waktu untuk-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Bahkan kami diajak untuk duduk diam, mendengar segala kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Kami tahu firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, penuntun hidup kami, dan kami percaya firman-Mu adalah kekal. Kami percaya sesuatu hal yang kekal itu adalah hal yang luar biasa, dan biarlah yang luar biasa itu masuk dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Urapi setiap hati, telinga, pikiran kami, agar setiap telinga mendengar, mengerti dan diberkati oleh firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu yang berkenan di hati Tuhan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan berbicara kepada jemaat sekalian ya, tentang kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema layak menjadi warga kerajaan Allah. Layak menjadi warga kerajaan Allah. Ayatnya ada di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3-5. Saya akan bacakan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, tentang ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ia mengucap syukur pada Allah karena beberapa keistimewaan jemaat di Tesalonika, sehingga mengatakan jemaat di Tesalonika itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ini luar biasa. Dari banyak jemaat yang dilayani Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang istimewa kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Apa sih keistimewaan jemaat di Tesalonika sehingga disebut layak sebagai warga kerajaan Allah? Saya juga ingin suatu saat Tuhan mengatakan juga kepada jemaat yang saya layani, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Saya percaya jemaat Mepol juga pasti ingin mendengar perkataan firman Tuhan yang mengatakan, hai jemaat GBI Mepol, engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Nah, apa yang menjadi keistimewaan dari jemaat ini sehingga Rasul Paulus yang dipakai Allah begitu luar biasa mengatakan mereka layak masuk dalam kerajaan Allah? Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan jemaat ini iman mereka semakin bertambah. Saya ulangi, iman mereka semakin bertambah. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apakah ada iman orang yang tidak bertambah? Pasti ada. Makanya Paulus pernah menegur, menasihati, ya, kamu jangan minum susu saja, tapi minum juga yang keras-keras. Itu menunjukkan ada pertumbuhan. Jangan menjadi bayi rohani saja, tapi menjadi orang yang dewasa rohani dan terus dewasa rohani. Jadi itulah pertumbuhan iman. Itu sebabnya juga Alkitab mengatakan, Yesus mengingatkan bagaimana saya dan saudara harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu adalah satu proses pertumbuhan. Ya, itu proses pertumbuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, imannya harus bertumbuh. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah orang-orang
yang imannya bertumbuh sehingga mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Penting sekali kita menekankan diri kita sendiri, meyakinkan diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk mengatakan imanmu harus bertumbuh. Ini penting, kita juga harus memaksa diri kita dan mengatakan imanmu harus bertumbuh. Salah satu membuat seorang imannya bertumbuh adalah kata Alkitab, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Itu artinya orang-orang yang bertumbuh dalam iman adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan. Tetapi juga sekaligus Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mendengar tetapi melakukan firman. Jadi bukan hanya dengar firman, bukan hanya baca firman, tetapi dia akan berbahagia kalau melakukan. Kenapa? Setelah dengar firman, melakukannya, maka akan terjadi pengalaman iman dalam hidupnya. Orang-orang yang mengalami pengalaman iman di dalam hidupnya itu akan semakin bertumbuh hidupnya. Pasti. Saya masih ingat ketika saya masih SMP, saya sudah percaya sekali bahwa itu Allah pembuat mujizat. Di satu kesempatan ada KKR di Stadion Utama Senayan. Pada saat itu ada hamba Tuhan dari luar negeri. Saya waktu itu masih naik kendaraan umum, ya, naik bus. Di tengah bus saya ketemu ada rombongan anak-anak seusia saya, sekitar 6 orang. Dan waktu saya perhatikan salah satu perempuan yang bicara itu nggak jelas, rupanya dia sebenarnya bisu, tapi kawan-kawannya mengerti cara dia berkomunikasi. Dan mereka juga pergi ke KKR yang sama seperti saya. Kemudian Tuhan mengizinkan saya waktu pulang kena ketemu lagi sama mereka satu bus lagi. Dan apa yang terjadi yang saya lihat adalah anak perempuan yang saya lihat bisu, yang ngomongnya itu ngomong suaranya melengking-melengking gak jelas itu, tiba-tiba saya dengar dia berkata dengan baik. Walaupun kelihatannya seperti suara anak-anak, tapi dia sudah berbicara. Saya sampai bengong. Loh, ini yang tadi pertama ketemu tadi. Artinya begini Bapak Ibu, memang kita bukan hanya sekedar baca firman dan dengar firman, tapi lakukanlah. Orang-orang yang mendengar dan melakukan firman akan mengalami percepatan pertumbuhan iman. Saya ulangi, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman akan mengalami percepatan pertumbuhan iman. Saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus mengatakan hidup ini hanya karena iman, bukan karena kekayaanmu. Kekayaanmu bisa habis. Bukan karena kepintaranmu. Banyak orang pintar di dunia ini juga belum tentu survive. Tetapi kalau kita mengatakan kamu hidup karena iman, ya. Kita sudah melewati pandemik 2 tahun lebih. Kalau kita mulai hitung-hitung perjalanan hidup ini, saya dan saudara bisa hidup, gereja bisa berjalan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah. Ya, saya katakan bukan hal yang mudah. Ya, akan ada banyak orang mengalami kesulitan keuangan, ada banyak perusahaan yang mengurangi karyawan, ada banyak karyawan yang kemudian dikasih salary-nya terpotong. Itu bukan hal yang mudah untuk survive hidup. Tetapi saya menemukan, khususnya dalam pelayanan saya, orang-orang yang saya layani yang juga sederhana-sederhana itu tetap survive hidup. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal itu. Karena terbukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Saya hanya katakan kepada jemaat, ya, burung-burung di udara dipelihara, bunga bakung di lembah didadani begitu rupa, apalagi kamu. Itu harus kita imani. Itulah iman, dan kita bergerak saja dengan iman, dan terbukti Allah memelihara, menghidupi kita sekalian. Saya percaya itu kasih karunia. Saya juga bergumul dalam pelayanan saya, ya, yang ketika sedang membangun gedung gereja ini masih terus ada banyak orang yang dimobilisasi untuk menentang. Bukan hal yang mudah, karena uang yang keluar untuk koordinasi ini segala macam juga itu juga belum menjadi jaminan, belum. Sementara kami juga dengan keadaan seperti itu juga harus tetap memperpanjang bayar kontrak ruko yang bukan hal yang murah. Sementara jemaat yang saya lihat itu orang-orang sederhana. Tetapi saya bersyukur
Tuhan juga memelihara semuanya itu ada. Karena kita percaya kebenaran firman Allah. Kita memegang teguh firman-Nya. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada jemaat sekalian hari ini, kenapa sih jemaat di Tesalonika dikatakan layak menjadi masuk kerajaan Allah? Karena iman makin bertambah. Iman mereka semakin bertambah. Apakah jemaat yang mendengar khotbah saya hari ini adalah jemaat yang bertumbuh imannya? Dengar, Paulus katakan kepada orang-orang di Tesalonika, mereka layak masuk menjadi warga kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah karena iman mereka bertumbuh. Saya percaya Tuhan tidak tanya ketika dia datang kedua kali, berapa hartamu, berapa depositomu. Dia nggak tanya berapa anakmu. Dia tanya, adakah iman di bumi ini? Itu kan kata firman Tuhan. Adakah iman di bumi ini? Itu berarti adakah iman di dalam saya, di dalam diri saudara? Iman yang seperti apa? Iman yang bertumbuh. Yang kedua, saya menemukan dalam kebenaran Alkitab kita, kenapa Rasul Paulus mengatakan jemaat di Tesalonika ini layak menjadi warga kerajaan Allah? Alkitab mengatakan kasih mereka kepada Allah dan sesama makin kuat. Itu yang dikatakan ayat 3. Kasih Allah kepada sesama mereka dan kepada Tuhan semakin kuat. Penting sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kita mengerti dan pahami. Hari-hari ini di dunia ini salah satu keistimewaan orang Kristen di mata non-Kristen, ya, katanya karena ajaran Kristen itu adalah ajaran yang penuh kasih. Ya, ajaran yang penuh kasih. Kristus adalah kasih itu sendiri, ya. Ketika dia datang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mati bukti kasihnya Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Dia ada banyak membuktikan sangat mengasihi saya dan saudara. Pertanyaannya, ya, apakah gaya hidup Kristus yang penuh belas kasih itu menjadi bagian hidup orang-orang percaya? Perhatikan bagaimana ketika dia ada di dalam dunia ini, dia tidak pernah melakukan tindakan diskriminasi. Orang-orang yang di mata orang Yahudi, orang Samaria itu warga kelas 2 dan dianggap tidak memiliki warisan rohani seperti mereka. Karena keturunan Abraham langsung, orang Yahudi murni, sementara Samaria itu kawin campur, sehingga mereka meremehkan. Apakah Tuhan meremehkan mereka? Beberapa cerita Alkitab mengatakan Tuhan tidak meremehkan mereka. Perhatikan saja tentang wanita Samaria yang Tuhan lawat dan bela ketika ada di sumur Yakub. Walaupun perempuan itu perempuan yang kurang baik, karena Alkitab mencatat nikahnya berapa kali, suaminya banyak, tapi Tuhan tetap melayani, Tuhan tetap meladeni dan memberikan kabar baik dan mengatakan kalau engkau mengambil air di sini, engkau akan haus terus menerus, tapi kalau engkau meminum air yang daripada air hidup, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Dia layani. Ketika Tuhan berbicara tentang kasih kepada sesama, dia kasih perumpamaan tentang orang yang dirampok di tengah jalan. Siapa yang menolong orang yang dirampok itu? Apakah rohaniawan yang ada saat itu? Tidak. Orang yang rohani, orang yang tahu firman, yang hanya dengar firman, tidak ngapa-ngapain. Tetapi orang Samaria menolong orang yang dirampok itu, membawa ke penginapan, menyembuhkan lupanya, bahkan membiayai seluruh keperluannya. Itulah kasih kepada sesama. Yesus Kristus mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang-orang yang mengasihi Allah, pasti dia mengasihi manusia. Bohong kalau seseorang mengatakan mengasihi Allah tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Nah, itu sebabnya saya katakan kepada saudara, jemaat di Tesalonika ini jemaat yang istimewa. Ternyata kasih mereka terhadap sesamanya semakin bertambah. Padahal kalau kita baca ayat-ayat ini, kondisi mereka saat itu sedang dalam berbagai persoalan kehidupan.
tetapi mereka tetap bisa berbagi kasih. Di masa pandemi COVID yang kemarin-kemarin ini, ketika saya ada sekeluarga mengalami COVID, saya di ICU, ya di akhir 2020 ya, saya mengalaminya. Saya melihat betapa ada banyak orang-orang yang mengasihi saya. Ya, ada orang yang memberikan doa-doanya kepada saya. Saya lihat di WA, bahkan ada yang berusaha kontak saya langsung, tetap di ruang ICU saya terima karena diizinkan dokter. Dan saya baru tahu, sebenarnya orang kalau di rumah sakit itu kalau dia nggak komunikasi malah stres 24 jam. 1 kali 24 begitu dia stres. Tapi dia terima telepon, menerima doa-doa dari orang-orang, sahabat-sahabat, keluarga dan kawan, itu justru memberkati, menguatkan. Itu yang saya alami. Sehingga jangan heran kalau saya mengalami percepatan kesembuhan, ya, yang sangat luar biasa. Saya baru tahu kemarin dari kawan saya yang mengurus saya selama di sana. Sebenarnya saya ini harusnya sudah meninggal, gitu. Kalau terlambat 6 jam. Kemudian, ya, kawan saya bilang ketika saya keluar, bukan kawan saya juga yang bayar. Dia nggak tahu siapa yang bayar. Hari kedua segala macam itu belum dikabar sama Kementerian Kesehatan itu. Obat yang dimasukkan ke saya aja itu katanya kurang lebih bisa 400 juta karena itu obat-obat yang sangat mahal di Rumah Sakit Mayapada. Tapi mereka juga nggak tahu, mereka cuma urus saya, masuk saya, mereka juga nggak tahu yang bayar itu siapa. Ya jelas lunas. Saya pikir kawan saya yang bayar selama ini. Saya baru tahu kemarin ternyata bukan. Halo. Jadi bukan hanya mujizat saya alami, tapi saya juga merasakan ada orang-orang yang mengasihi saya begitu luar biasa yang tidak ingin saya mati COVID. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, hal itu juga bukan hanya kami terima, kami juga harus melakukan, mempraktekannya. Ya, harus mempraktekannya. Ketika ada keluarga kami yang kena COVID, tidak ada keluarga yang lain yang menolong di dalam rumahnya. Saya pergi sama istri saya pergi kunjungi mereka, saya bawa obat vitamin, saya bawa mereka ke rumah sakit dan saya tidak takut hal itu. Saya lakukan sejak akhir 2020 itu. 2020 sampai terus, ya. Kemarin pandemi COVID yang bulan Juli kemarin juga, saya nggak nunggu orang lain, tidak, ya. Ketika saya tahu ada jemaat saya yang kena COVID, ada 7 keluarga, saya nggak telepon bendahara gereja saya, kita masih ada uang berapa untuk beli vitamin dan obat. Tidak, saya membeli vitamin dan obat-obatan itu langsung. Dan kebetulan pada saat itu sangat mahal-mahal pada saat itu juga. Saya nggak berhitung dengan Tuhan, karena jika saya hitung-hitungan itu rasanya saya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya sendiri adalah menjadi orang yang mengalami bagaimana orang mengasihi saya. Begitu luar biasa. Masakah aku tidak mau berkorban dan mengasihi orang lain dan mau berkorban kepada orang lain? Saya kirimin jemaat itu vitamin, saya kirimin obat-obatan. Istri saya pesan makanan selama mereka belum ditangani RT, RW, belum kirim makanan dari warga. Ya, istri saya kirimin makanan pakai GoFood. Uang keluar, no problem. Saya percaya, kasih itu memang mau berkorban. Saya ulangi. Mengasihi sesama kita itu kan juga butuh pengorbanan kok. Kan Kristus juga mengasihi kita, dia berkorban sampai nyawanya. Saya belum sampai nyawanya, belum. Saya paling kalau ngasih menolong mereka, kalau mungkin ada uang yang berkurang, iya. Tetapi uang bukan segala-galanya dalam hidup ini. Karena ternyata toh dari dulu sampai hari ini saya hidup dalam pelayanan Allah juga melihara hidup saya toh. Saya gak pernah jadi peminta-minta. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, jadi kasih mereka kepada sesama bertambah. Demikian juga katanya, kasih mereka kepada Tuhan bertambah. Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini yang Tuhan mau. Saya percaya jika kita melakukan apa yang Tuhan minta, mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, maka orang-orang yang seperti ini kasihnya terus makin bertambah di dalam Tuhan. Dan saya percaya
orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia akan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia akan punya kualitas, waktu yang berkualitas untuk Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh akan menjadi berkat dan mengalami berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Bukan hanya dia mengalami berkat-berkat kasih karunia Tuhan, dia juga pasti akan mengimpartasikan kasihnya kepada sesamanya. Jemaat di Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah karena kasih mereka bertambah. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang menyebabkan jemaat di Tesalonika ini istimewa sehingga mereka layak masuk kerajaan Allah, kata Rasul Paulus. Ayat 4 mengatakan begini, mereka tabah dalam segala penganiayaan dan penindasan. Ya, ini luar biasa. Dikatakan sehingga dalam jemaat-jemaat, kata ayat 4, jemaat-jemaat Allah, kami sendiri berduka tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Penting menjadi orang yang tabah. Orang yang tabah ini ternyata layak menjadi masuk warga kerajaan Allah. Nah, kenapa? Orang yang tidak tabah itu biasanya bisa begini, saudara. Kalau dia karena dia jatuh bangkrut, miskin, segala macam, kurang katanya. Ada orang bilang, lu mau kaya ke Gunung Kawi yuk, mau kaya, ada paranormal di Banten sana, dan dia ikut, itu namanya dia nggak tabah menghadapi proses hidupnya. Ada orang yang karena bergumul dengan sakitnya, katanya di sana ada orang pintar, yuk ke sana yuk. Kemudian datang ke sana yang menggunakan katanya orang pintar alias paranormal, menggunakan kuasa-kuasa yang katanya mungkin ilmu putih. Tapi saya percaya Tuhan juga nggak berkenan. Tuhan juga nggak berkenan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena dia tidak tabah menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Saya percaya Alkitab mengatakan begini, persoalan-persoalan yang kamu hadapi tidak pernah akan melebihi kekuatan kamu. Itu artinya, sesulit apapun kondisi kesulitan yang ada kita hadapi, dalam titik tertentu Allah tetap ngasih ada kekuatan dalam diri kita. Untuk apa? Limit kekuatan yang diberikan Allah itu untuk apa? Untuk saya dan saudara mampu tetap survive, bangkit. Sebab tidak ada mujizat jika tidak ada persoalan memang. Tidak ada mujizat jika tidak ada masalah. Dan iman saya dan saudara, kasih saya dan saudara tidak bisa akan bertemu dengan cepat kalau saya dan saudara tidak mengalami kasih dan kuasa Allah, pertolongan Allah secara nyata dan real dalam hidup ini. Orang-orang yang mengalami lawatan-lawatan Tuhan secara khusus, mengalami mujizat Tuhan, saya pasti meyakini dia merasakan kehadiran Tuhan secara real dalam hidupnya. Untuk itu dia pasti akan setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, karena dia mengalami Tuhan itu real dalam hidupnya. Dan sebabnya kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang berbagai penderitaan itu luar biasa, dia katakan engkau layak masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, saya tidak tahu persoalan yang kita hadapi secara pribadi. Tapi Alkitab jelas mencatat ya bahwa jemaat di Tesalonika ini ada dalam segala penganiayaan, kata 4, penindasan. Kata segala penganiayaan, penindasan itu berarti kompleks, banyak macam-macam. Apakah saudara mengalami penganiayaan dan penindasan yang seperti dialami jemaat di Tesalonika? Dan bagaimana saya dan saudara menghadapi situasi-situasi seperti ini? Apakah engkau tabah? Atau engkau ngambek? Enggak ke gereja lagi? Atau engkau ngambek sama Tuhan? Tuhan, kok engkau begini? Saya dalam keadaan seperti engkau membiarkan saja. Dan saudara marah sama Tuhan. Saudara, itu bukan orang yang tabah. Orang yang tabah adalah bahkan ketika dia dalam pergumulan seperti Ayub, hartanya habis, anaknya habis, tinggal penyakitnya di dalam tubuhnya. Ketika orang mendakwa dia dengan berbagai hal negatif, termasuk istrinya, dia tidak menggubris mereka. Dia tetap fokus kepada Allah. Dan dia mengatakan bahwa dulu aku mendengar hanya kata orang, sekarang aku tahu Tuhan seperti apa.
Ayub seorang yang sangat menjalankan ritual agamanya. Setiap hari dia memberikan korban bakaran kalau anaknya berdosa. Itu dia lakukan. Secara keagamaan dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi dari mulutnya, dalam keadaan seperti kadang dulu aku mendengar orang itu hanya kata orang saja, tapi sekarang aku mengerti, mengalaminya. Dan saudara, apa yang terjadi? Allah memberkatinya, Allah memulihkan kekayaannya, Allah mengembalikan anak-anaknya yang luar biasa cantiknya, kesehatannya, dan Ayub adalah tokoh yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang tabah. Dia tidak meninggalkan Tuhannya dalam keadaan yang miskin, tinggal penyakit di tubuhnya, hartanya habis, anaknya habis, dia tetap tabah dalam proses itu, sehingga dia dikatakan keluar seperti emas murni dalam proses itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak yakin saudara kalau punya masalah hari ini juga lebih besar dari Ayub. Saya tidak yakin. Saya kira orang yang menderita sehebat Ayub di muka ini udah gak ada lagi selain dia. Gak ada lagi. Tetapi Alkitab menunjukkan orang yang bernama Ayub itu adalah orang yang tabah, survive dalam menghadapi pergumulannya. Saya berdoa jemaat di GBI Mepol juga adalah orang-orang yang tabah. Apapun yang kau hadapi masalahmu hari ini, tetaplah tabah. Engkau punya Tuhan. Engkau diizinkan melewati masa-masa seperti ini. Karena Alkitab mengatakan Roma 8:8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Allah mengizinkan segala kondisi keadaan yang menurut saudara orang baik ada dalam hidup saudara hari ini. Tuhan hanya minta tabah, karena Allah akan membuat itu sebagai kebaikan untuk hidup saya dan saudara. Kalau kita di dalam hidup ini menyadari hal-hal yang harus kita lakukan seperti orang-orang di Tesalonika ini, maka saya percaya jika imanmu semakin bertambah, ya, kasihmu kepada sesama dan Tuhan semakin bertambah, engkau tabah dalam menghadapi berbagai persoalan. Seperti Rasul Paulus katakan kepada orang-orang itu, engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Maka saya percaya juga Tuhan juga akan berkata kepada engkau layak menjadi warga kerajaan Allah. Gimana jemaat yang kasih dalam Tuhan? Apakah kau rindu menjadi warga kerajaan Allah? Jika kau rindu, ikutilah teladan jemaat di Tesalonika. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.